2-0. Angka itu tertinggal di catatan Juni. FIFA Matchday, kekalahan dan tanda tanya besar tentang apakah Garuda Pertiwi masih pantas disebut juara bertahan. Minggu malam kemarin, di bawah lampu Stadion Kuala Lumpur, angka itu dibalik. 2-0, kali ini untuk Indonesia. Selamat datang di Revolusi Timnas Indonesia, channel tempat kita membedah timnas dengan data, bukan dengan drama. Sebelum kita masuk lebih jauh, berhenti sebentar. Tebak dulu, menurut Anda, siapa yang akan lebih dulu mencetak gol di final nanti? Indonesia atau Laos? Tulis prediksi Anda di kolom komentar sekarang, sebelum menonton sampai habis. Nanti kita cocokkan dengan kenyataan di lapangan. Ini bukan sekadar kemenangan semifinal. Ini satu babak dari cerita yang lebih panjang, tentang tim yang kalah di bulan Juni dan bangkit membalas dendam di bulan Juli, tepat ketika taruhannya paling tinggi. Mari mundur sedikit ke fase grup. 2 kemenangan meyakinkan atas Timor Leste. 1 hasil imbang yang alot melawan Kamboja. Tidak ada satupun kekalahan. Rekor ini sederhana di atas kertas, tapi maknanya tidak sederhana. Tim asuhan Satoru Mochizuki masuk ke semifinal bukan sebagai favorit yang gemetar, melainkan sebagai tim yang sudah teruji, sudah pernah tertekan, sudah pernah kesulitan mencetak gol, dan tetap pulang dengan poin di tangan. Itu modal penting menghadapi Singapura, karena lawan kali ini bukan tim sembarangan. Singapura adalah tim yang pernah mengalahkan Indonesia, tim yang tahu persis bagaimana caranya membuat Garuda Pertiwi frustrasi. Babak pertama berjalan seperti pertarungan seni. Indonesia menguasai bola. Indonesia mengatur tempo, tapi gawang Singapura tetap rapat. Estella Unpati dan Felicia Debeu menciptakan peluang demi peluang, termasuk satu situasi 1 lawan 1 dengan kiper. Namun bola tak juga masuk. Turun minum, skor masih kacamata. Bagi tim yang datang dengan beban sejarah kekalahan Juni, ini momen paling rawan. Frustrasi bisa dengan mudah berubah jadi kepanikan. Tapi babak kedua bercerita lain. Menit 68, Dea Yumanda melepaskan tembakan dari sisi kanan pertahanan Singapura. Bola bersarang di gawang, kebuntuan pecah. 12 menit kemudian, menit 80, Renini Rumbewas naik membantu serangan dari situasi sepak pojok. Sundulannya tak terbendung. 2-0, skor itu bertahan hingga peluit panjang. Dan dengan itu, Lepanz atas Singapura resmi tuntas. Bukan cuma soal tiket final, ini soal membuktikan bahwa hasil Juni bukan cerminan sebenarnya dari tim ini. Sementara Indonesia bertarung di satu sisi bagan, Laos menuntaskan pekerjaannya sendiri, menang tipis 1-0 atas Kamboja di semifinal lain. Laos datang ke final bukan sebagai kejutan besar, tapi sebagai tim yang tahu caranya menang dengan efisien. 1 peluang, 1 gol, cukup untuk melaju. Ini profil lawan yang berbeda dari Singapura, bukan tim yang menyerang habis-habisan, melainkan tim yang sabar menunggu celah. Garuda Pertiwi harus siap menghadapi pertandingan yang mungkin tidak akan semudah dominasi penguasaan bola seperti melawan Singapura. Laos bisa jadi lawan yang lebih diam, lebih menunggu, dan karena itu justru lebih berbahaya.
Rabu, 22 Juli pukul 7:45 malam waktu Indonesia Barat. Itu jam ketika sejarah punya kesempatan untuk terulang. 2024, Indonesia berdiri sebagai juara mengalahkan Kamboja 3-1 di partai puncak. Sekarang, 2 tahun kemudian, tim yang sama berstatus juara bertahan sedang berdiri di ambang pintu yang sama, partai final, dengan kesempatan mempertahankan gelar. Bedanya, kali ini jalan menuju pintu itu tidak mulus. Ada kekalahan di Juni yang harus dibalas dulu. Ada laga tanpa gol sepanjang babak pertama semifinal yang harus dipecahkan dulu. Setiap kesulitan itu justru yang membuat tim ini lebih siap menghadapi tekanan final. Sekarang, kembali ke tebakan Anda di awal video tadi. Siapa yang Anda pilih akan mencetak gol lebih dulu? Tulis di kolom komentar kalau Anda belum sempat. Dan setelah laga Rabu malam nanti, kita cocokkan bersama siapa yang tebakannya paling dekat dengan kenyataan. Kalau Anda percaya analisis jujur lebih berharga dari sekadar hype menjelang pertandingan besar, inilah tempatnya. Subscribe, nyalakan lonceng notifikasi, supaya Anda tidak ketinggalan laporan langsung dari final Rabu malam nanti. Ikuti terus Revolusi Timnas Indonesia.